Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali untuk mengikuti kajian rutin bulanan, kajian senologi. Masih membahas seri kajian mengenal musuh-musuh Islam. Sebelumnya kita sudah kenalan dengan kelompok persaudaraan kuno, yaitu kelompok persaudaraan ular yang menjadi cikal bakal nantinya golongan atau kelompok Illuminati. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan kelompok lain, yaitu kelompok persaudaraan kuno juga, tidak kalah kunonya dengan Illuminati tadi, yaitu Freemason. Sebenarnya Freemason ini dulu sudah pernah disampaikan juga kajiannya, malah dulu lebih mendalam ya kajiannya, lebih mendalam, termasuk bagaimana pengaruh mereka saat ini baik di dalam sektor keuangan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Untuk sekarang kita coba membahas atau mereview ulang kembali asal mula gerakan atau kelompok Freemason ini dari mana sih, lalu apa bedanya dengan kelompok persaudaraan Illuminati, dan nanti juga insya Allah kita akan membahas kelompok persaudaraan lain, seperti contohnya Rosicrucian yang sekarang sedang naik daun ya, dengan agenda depopulasinya. Targetnya 500. Jadi menargetkan penduduk dunia itu hanya 500 juta orang, sisanya dimusnahkan. Caranya bagaimana? Dengan peperangan dan dengan wabah sekarang. Nah, itu nanti insya Allah yang berikutnya. Cuma yang sekarang kita akan fokus ke Freemason. Bagaimana asal mula kelompok persaudaraan Freemason ini? Kita akan kembali ke tahun 600 sebelum Masehi. 600 sebelum Masehi, di mana pada saat itu sepeninggal Nabi Sulaiman, kerajaan atau wilayah Israel Raya dibagi menjadi dua, seperti yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara itu beribu kota di Yerusalem atau Aurushalim kalau bahasa zaman dulunya, dan Israel Selatan itu ibu kotanya ada di Judah atau Yahuda. Nah, itu asal mula kata Yahudi, karena salah satu anak keturunan Nabi Yakub, yaitu yang bernama Yahuda, menetap di wilayah Israel Selatan gitu. Nah, bagaimana dua wilayah ini bisa terpecah? Jadi Nabi Sulaiman itu mempunyai dua orang anak, yaitu Rohbaam dan Yarbaam. Nah, dua orang anak ini awalnya
diberi satu wilayah, yaitu Israel Raya tadi. Tetapi salah seorangnya itu berlaku zolim dengan memungut pajak kepada rakyat, sehingga salah satu lagi saya kurang begitu paham juga apakah roh Baam atau Yarbaam itu memberontak atau membuat pemberontakan sehingga wilayah Israel tadi terbagi menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, Israel Utara ini kekuatannya bisa dibilang lebih kuat daripada Israel Selatan karena dihuni oleh 9 keturunan Nabi Yakub. Tetapi karena adanya kepentingan sehingga kelemahan mereka terlihat oleh musuh. Salah satunya oleh Fir'aun Necho. Sebelumnya Israel Utara itu sudah pernah diserang oleh kerajaan Assyria atau Assyrian Empire. Diserang, direbut oleh Assyrian Empire. Nah, setelah itu direbut lagi oleh Fir'aun dari Mesir yang namanya Fir'aun Necho, yaitu sekitar tahun 600-an. Nah, pada tahun 605 sebelum Masehi, wilayah Israel Utara itu diserang oleh Raja Babylon yang namanya Nebukadnezar atau Bukhtansor. Itu di dalam pertempuran yang namanya pertempuran Karkemis tahun 605 sebelum Masehi. Nah, setelah diserang oleh Bukhtansor tadi, rabi-rabi Yahudi atau rabi-rabi Bani Israel yang ada di Israel Utara tadi direkrut atau diambil oleh Raja Bukhtansor tadi, dibawa ke Babilonia. Nah, masalahnya atau sebelum diserang oleh Bukhtansor tadi, di masa jajahan Fir'aun Necho tadi, Israel Utara ini sudah menerapkan atau sudah mempraktekkan ilmu-ilmu sihir, karena ilmu sihirnya dibawa dari masa kepemimpinan Nabi Sulaiman. Jadi di masa Nabi Sulaiman ilmu sihir itu berkembang pesat, ya, pusatnya di Yerusalem yang dulunya ada kuil Sulaiman di situ. Nah, perkembangan dari ilmu-ilmu sihir ini kemudian terus berkembang sampai akhirnya diserang oleh Fir'aun, oleh Raja Bukhtansor tadi, sehingga rabi-rabi yang diambil atau yang dibawa ke Babylon itu sudah menguasai ilmu-ilmu sihir sebelumnya gitu. Nah, tujuannya apa? Perekrutan rabi-rabi Israel tadi itu tujuannya adalah untuk merubah Talmud yang pada saat itu namanya Talmud Yerusalem. Talmud itu tafsir dari kitab Taurat, namanya Talmud. Nah, Talmud itu awalnya benar, yaitu Talmud Yerusalem, tetapi Talmud Yerusalem ini akhirnya dirubah oleh rabi-rabi Yahudi yang kemudian tadi dibawa oleh Raja Bukhtansor tadi, dan dirubah menjadi Talmud Babylon. Apa yang dimasukkan ke dalam Talmud Babylon tadi? Yang dimasukkan ke dalam Talmud Babylon tadi adalah ajaran-ajaran sihir yang dibawa dari Yerusalem tadi. Jadi ajaran sihir yang dibawa dari Yerusalem itu ditambahkan ke dalam kitab Talmud tadi. Ditambah lagi pada waktu itu di Babylon itu sedang gencar-gencarnya penyembahan terhadap api, kepada dewa dan kepada iblis di Babylon pada saat itu. Jadi akhirnya dimasukkan semuanya ke dalam Talmud Babylon tadi, perpaduan antara ilmu sihir dan penyembahan terhadap setan atau terhadap iblis atau okultisme, maka terciptalah ajaran baru yang dinamakan dengan Kabbala. Jadi Talmud Babylon itu adalah kitab sucinya penganut ajaran Kabbala, karena di dalamnya terdapat
ajaran-ajaran sihir dan penyembahan terhadap iblis gitu. Sampai sekarang masih dipakai Pak, Talmud Babylon ini ya. Nah, dengan adanya kitab Kabbalah tadi, maka di Babylon pada saat itu semakin marak praktek-praktek sihir dan penyembahan terhadap iblis ya. Sehingga saking parahnya, maka Allah pun menurunkan 2 orang malaikat pada saat itu ke Babylon. Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil atau Babylon, yaitu Harut dan Marut. Jadi dua orang malaikat ini namanya Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istri. Jadi saking parahnya praktek okultisme di Babylon pada saat itu, sampai Allah menurunkan 2 orang malaikat untuk membereskan masalah di situ. Dan ternyata masalahnya pun tidak beres gitu. Masih ada gitu. Ya. Di tahun 539 sebelum Masehi, Babylon ditaklukkan. Kerajaan Babylon ditaklukkan oleh Kekaisaran Kores dari Persia, atau dikenal juga dengan nama Raja Cyrus the Great atau Kores yang Agung. Ditaklukkan, tetapi saking kuatnya ajaran Kabbalah tadi, ajaran tersebut tidak bisa hilang. Soal Raja Kores ini adalah raja Muslim, dulu di Persia juga Muslim, gitu kan? Raja Kores ini raja Muslim, tetapi ajaran itu tidak bisa hilang, Pak. Saking kuatnya mengakar di dalam kepercayaan rakyat Babylon tadi, maka tidak dapat dihapuskan. Cita-cita Raja Namrud dan istrinya Semiramis itu sudah tertanam di dalam kitab tersebut dan terbawa sampai saat ini, sampai sekarang. Jadi kitab Talmud Babylon tadi yang berisi dengan ajaran Kabbalah itu merupakan ajaran-ajaran atau cita-cita dari Namrud dan istrinya sekaligus ibunya Semiramis sampai saat ini. Tradisi menjaga kemurnian garis keturunan pun sampai sekarang masih dipraktekkan gitu ya. Jadi berkawin dengan saudara sendiri. Namrud juga kan berkawin dengan ibu sendiri. Semiramis itu kan ibunya sekaligus istrinya gitu. Untuk menjaga kemurnian garis keturunannya. Sampai sekarang masih dipraktekkan terutama oleh raja-raja di Eropa. Jadi yang mempraktekkannya itu bukan orang-orang biasa, Pak. Raja-raja, presiden-presiden Amerika itu sudah mempraktekkan ajaran-ajaran Kabbalah gitu. Nah, garis keturunan raja-raja Eropa itu disebut dengan Merovingian atau keturunan Merovingian gitu. Nah, kita sekarang masuk ke subbahasan tentang legenda Raja Arthur. Pernah dengar Pak Raja Arthur, Pak? Pernah nonton film kartun Raja Arthur ya? Raja Arthur itu raja dengan seorang penasehat yaitu penyihir, sama seperti Raja Zunuas. Dia raja, terus ada penasehatnya kan penyihir, terus mau diganti dengan anak muda yang kisah Ashabul Ukhdud ya. Nah, sama Raja Arthur pun punya penasehat yaitu penyihir yang namanya Merlin. Nah, apakah Raja Arthur ini sebenarnya ada atau tidak? Karena Raja Arthur ini legenda. Nah, pada abad 5 sampai 6 Masehi, ini sudah masuk ke Masehi ya, tadi sebelum Masehi. Abad 5 atau abad 6 Masehi, bangsa Keltik itu adalah suku bangsa yang ada di wilayah Kaukasia. Sebelumnya saya pernah membahas juga tentang kerajaan Khozar. Kerajaan Khozar itu adalah kerajaan yang ada di wilayah Georgia ya. Georgia. Jadi tempat di mana Ya'juj dan Ma'juj dikurung oleh Zulkarnain. Nah, disitulah ada kerajaan Khozar.
Nah, bangsa Keltik adalah salah satu suku bangsa di wilayah itu. Nah, bangsa Keltik ini bermigrasi dari wilayah Kaukasia, jadi kabur atau melarikan diri atau bermigrasi gitu dari Kaukasia karena mereka berseteru dengan konfederasi Skytia. Skytia ini adalah gabungan dari bangsa-bangsa yang ada di wilayah Khazar tadi. Nah, mereka atau bangsa Keltik ini itu berlabuh di Skotlandia. Keltik ini bahasa Prancis kalau nggak salah, bahasa Prancis yang artinya tidak beradab, tidak beradab. Nah, mereka berlabuh di Skotlandia dan mereka mengganti sejarah mereka yang awalnya berasal dari Keltik, mereka menyebut berasal dari keturunan Anglo-Saxon, karena Anglo-Saxon ini adalah kakek moyangnya bangsa Inggris gitu. Maka supaya mereka bisa masuk ke Skotlandia. Nah, di sana mereka bermukim di wilayah dataran tinggi Skotlandia selama berabad-abad. Nah, mereka akhirnya bergabung dengan sisa-sisa pasukan salib yang bulan kemarin atau pertemuan sebelumnya pernah saya ceritakan. Pasukan salib diusir dari diburu di Prancis, sebagian dihukum mati, sebagian kabur atau melarikan diri ke Skotlandia. Nah, di Skotlandia mereka bertemu dengan bangsa Keltik tadi di dataran tinggi. Mereka bergabung di situ. Nah, sampai terbentuklah mereka membuat loji Freemason pertama, yaitu Scottish Rite namanya. Jadi Freemason Skotlandia gitu. Itu awal mulanya, Pak. Freemason awal mula terbentuknya di dataran tinggi Skotlandia. Nah, selama beberapa abad mereka menetap di dataran tinggi tersebut. Mereka menjadi pengrajin batu, ya, pemahat batu, pemahat patung. Mereka menawarkan jasa ke seluruh Eropa pada saat itu. Jadi bangsa-bangsa Eropa yang didominasi Roma, ya, Romawi kan Kristen, ya. Romawi Kristen itu banyak yang meminta tolong kepada mereka untuk dibangunkan katedral. Makanya katedral di Romawi itu pahatannya bagus-bagus, Pak, dan bertahan sampai sekarang. Itu hasil dari kerja Freemason ini gitu. Akhirnya mereka menjadi kelompok yang kaya raya pada saat itu, dan mereka bergaulnya di Skotlandia itu dengan kalangan-kalangan bangsawan juga, disebutnya Faan. Kalau di Skotlandia itu disebutnya Faan. Jadi mereka bergaul dengan Faan itu, maka mereka menjadi golongan elit pada saat itu di Skotlandia gitu. Nah, abad ke-12 sampai atau ke-13 Masehi, bangsa Romawi yang sebelumnya menjajah Inggris itu pergi, meninggalkan Inggris. Tidak tahu apa urusannya, mereka tiba-tiba pergi aja. Nah, bangsa Freemason tadi melihat ini kesempatan gitu. Karena di situ tidak ada kekuatan, maka mereka serang Inggris pada saat itu. Serang Inggris. Di sini masih belum ada cerita tentang Raja Arthur, Pak. Belum ada cerita tentang Raja Arthur. Jadi mereka serang Inggris, berperang dengan penduduk Inggris yang menetap pada saat itu di dataran Inggris. Nah, mulai dari situlah muncul legenda Raja Arthur. Jadi pada saat pertempuran itu disinyalir atau konon ada seorang bangsawan dari Skotlandia yang dengan pedangnya itu melawan bangsa Inggris tadi gitu. Nah, tapi tokoh itu sampai sekarang masih samar gitu, masih samar, hanya diceritakan berupa legenda saja gitu di Inggris. Belum ada keterangan sampai sekarang gitu. Nah, tetapi ada beberapa peninggalan pada saat itu yang unik dan aneh gitu. Kan tadi Raja Arthur didampingi oleh penasehatnya, penyihir yang namanya Merlin gitu. Nah, Merlin ini membangun sebuah bangunan kuno bangunan kuno namanya Stonehenge. Pernah dengar, Pak, Stonehenge? Jadi ada batu-batu yang disusun-susun gitu berbentuk lingkaran. Nah, itu batu
rata-rata beratnya itu 40 ton satu batunya, dan batu itu berasal dari Skotlandia, dari dataran tinggi Skotlandia. Tidak ada yang mengetahui bagaimana batu seberat itu dibawa dari Skotlandia ke Inggris dan disusun membentuk sedemikian rupa. Sampai sekarang Stonehenge itu masih digunakan oleh kelompok-kelompok penyembah iblis ini atau okultisme ini untuk melakukan ritual-ritual sampai sekarang di situ. Nah, konon Stonehenge ini dibangun oleh Merlin. Dari hasil pencitraan satelit, di bawah Stonehenge itu ada sumber air yang sangat besar. Ada sumber air yang sangat besar. Nah, nanti ini akan bersambung ceritanya ke kisah Yajuj dan Majuj yang turun dari pegunungan dataran tinggi, dan mereka akan mencari sumber-sumber air. Salah satunya di Stonehenge ini, Pak. Nah, hal unik lainnya adalah ternyata legenda Raja Arthur ini adalah diambil atau disadur dari sebuah puisi kuno bangsa Keltik yang tadi dari Kaukasia itu. Nah, uniknya apa? Bagaimana bisa naskah puisi kuno itu menjadi legenda di Inggris? Beda benua, Pak. Kaukasia itu ada di Asia, Inggris itu ada di Eropa, tetapi puisi yang ada di Kaukasia tadi dipakai sebagai dasar dasar legenda atau untuk menceritakan Raja Arthur tadi di Inggris gitu. Nah, itu menjadi sesuatu yang aneh juga gitu. Maka sebagian orang atau sebagian ahli sejarah itu menganggap bahwa Raja Arthur itu ada, sebenarnya ada, dan dia berasal dari bangsa Keltik tadi, dari wilayah Kaukasia tadi, yang artinya dia adalah asimilasi dari keturunan Bani Israel yang kabur bersama Samiri pada saat diusir oleh Nabi Musa gitu. Jadi Raja Arthur ada keturunan dari asimilasi keturunan Samiri tadi gitu, sampai sekarang. Nah, keturunan Raja Arthur inilah yang kemudian turun-temurun sampai sekarang menjadi raja-raja di Inggris yang disebut sebagai Merovingian tadi. Nah, sampai saat ini Stonehenge masih digunakan oleh kelompok-kelompok persaudaraan sebagai tempat ritual okultisme gitu ya. Nah, apakah cukup sampai di penyatuan Inggris saja? Karena Raja Arthur ini dia menyatukan Inggris Raya pada saat itu kan masih terpecah. Masih ada Inggris, Skotlandia, Irlandia, sama satu lagi itu Wales kalau nggak salah ya, Wales. Nah, jadi empat negara ini disatukan oleh Raja Arthur menjadi sekarang dikenal UK, United Kingdom atau Inggris Raya gitu ya. Nah, disatukan di situ. Nah, apakah cukup sampai situ? Tidak, mereka harus melebarkan sayap untuk menginvasi sebuah negara yang mereka prediksi kedepannya akan menjadi negara adikuasa. Nah, Freemason ini resmi didirikan tanggal 24 Juni tahun 1717 ya, bersamaan dengan diresmikannya loji pertama Freemason di Inggris, tepatnya di London. Jadi pada saat itu mereka menyebutnya loji ya, tempat ibadah mereka disebutnya loji atau lodge. Loji mereka diresmikan di Inggris, bersamaan dengan itu diresmikan pula Freemason. Sebelumnya namanya bukan Freemason, sebelumnya mereka sebutnya sebagai Mason saja, tukang batu gitu. Nah, di tahun 1717 ini diresmikan di London. Tahun 1736 diresmikan Grand Lodge. Grand Lodge itu kalau di Islam itu masjid agung gitu. Kalau loji itu masjid. Kalau Grand Lodge itu masjid agung. Mereka meresmikan Grand Lodge di Skotlandia. Nah, pada tahun 1736 inilah mereka merencanakan revolusi Amerika. Revolusi Amerika ini adalah revolusi yang ketiga kalinya mereka buat. Sebelumnya ada revolusi Prancis, ada revolusi Inggris.
Nah, mereka merencanakan revolusi Amerika tahun 1736 sampai akhirnya Amerika merdeka di tahun 1776. 4 Mei 1776. 4 Juli, 4 Juli. Tanggal 30 April tahun 1789, George Washington dilantik menjadi presiden pertama Amerika setelah selesainya revolusi Amerika tadi. Jadi setelah Amerika merdeka, maka George Washington diangkat menjadi presiden pertama. Nah, George Washington ini sendiri itu adalah Grandmasternya Freemason, Grandmasternya Mason, yang dilantik pada tanggal 4 Agustus 1753 di loji Freemason di wilayah Virginia di usia 21 tahun. Jadi 21 tahun itu sudah menjadi Grandmaster. Grandmaster itu kalau di Freemason itu sudah sampai ke derajat 33, Pak. Kalau level presiden itu masih mencapai derajat 24 sampai 29. Nah, 30 sampai 33 itu disebutnya Grandmaster gitu. Kalau di derajat jadi Freemason itu ada derajat-derajatnya gitu. Yang paling rendah derajat 1, yang paling tinggi derajat 33. Nah, George Washington ini sudah mencapai derajat 33 gitu, di usia 21 tahun gitu, pada masa itu. Kalau sekarang 21 tahun, anak-anak kita lagi ngapain? TikTokan. Aduh, saya kadang ngelihat anak-anak gitu ya, anak-anak sibuk TikTokan gitu. Dulu disebutnya Sumpah Pemuda, kalau sekarang disebutnya Sampah Pemuda. Sibuk TikTokan gitu. 21 tahun, Pak, jadi Grandmaster Freemason gitu. Bukan titel yang rendah gitu ya. Nah, dilantiknya George Washington tadi di kota Washington DC. Nah, kota Washington DC ini sendiri yang sekarang kota Washington DC itu desain kotanya didesain oleh orang-orang Mason ini. Didesain oleh orang-orang Mason termasuk dengan Capitol Hill-nya, termasuk gedung putih, terus ada obelisk itu yang monumen tinggi itu ya. Nah, itu didesain oleh orang-orang Mason. Di dalam kota Washington DC ini banyak simbol-simbol, banyak patung-patung yang mencerminkan ajaran okultisme tadi, termasuk patung George Washington yang ada di dalam gedung putih. Itu gestur tubuhnya itu sama seperti gestur tubuh Baphomet. Pernah dengar Baphomet, Pak? Baphomet itu iblis berkepala kambing yang tangannya gini gitu ya, tangannya. Nah, itu Baphomet, Pak. Nah, si George Washington itu patung yang ada di dalam gedung putih itu gesturnya seperti Baphomet itu tadi gitu. Selain itu juga di depan gedung putih itu dibangun obelisk ya, yang merupakan representasi pengagungan kepada dewa matahari yang ditandai dengan piramid yang ada di ujungnya. Jadi tiang tinggi gitu, di ujungnya piramid warna putih gitu. Nah, itu obelisk namanya, Pak. Di New York pun dibangun patung Semiramis, istrinya Namrud ya, yaitu patung Liberty. Nah, yang paling jelas adalah yang disebut dengan The Great Seal atau stempel yang agung. Itu yang ada di lembaran uang $1 Amerika. Di situ seluruh gambar yang ada di situ semuanya merupakan kode, merupakan simbol dan media komunikasi antar pemuja aliran Kabbalah. Jadi di dalamnya ada gambar piramida, atasnya ada mata Horus gitu ya. Terus piramidanya pun batunya ada 13 batu melambangkan 13 level Freemason gitu. Terus di bawahnya juga ada angka Romawi, saya lupa lagi angka Romawi itu MCXX DC berapa gitu, yang kalau dibahasakan kita menjadi 1776. 1776 itu
orang ngelihatnya sebagai kemerdekaan Amerika. Padahal 1776 itu adalah tahun dibentuknya Illuminati, tanggal 1 Mei 1776 yang mereka sebut sebagai May Day. Kita cuti, Pak. Tanggal 1 Mei kita cuti, Pak. Jadi bisa kelihatan kita kerja buat siapa gitu ya. 1 Mei itu dulu mereka merayakan peringatan 1 Mei itu dengan mengadakan ritual yang namanya ritual apa saya lupa lagi. Jadi ritual itu mengorbankan anak kecil dibakar hidup-hidup, Pak. Dibakar hidup-hidup di depan patung burung hantu. Nah, itu sampai sekarang masih berlaku, Pak. Di Amerika itu dalam 1 tahun ada kasus kehilangan anak kecil itu hampir 1.700-an anak hilang dalam 1 tahun. Nah, diambilnya buat apa ya? Buat ritual-ritual seperti itu. Gitu. Apa namanya? Saya lupa lagi. Lupa. Kalau orang makan orang, apa namanya, Pak? Kanibal. Oh, ritualnya namanya Cahnabai. Cahnabai itu ditransliterasikan menjadi kanibal kalau sekarang gitu. Cahnabai itu salah satu ritual membakar anak kecil hidup-hidup untuk penyembahan kepada dewa Horus, dewa matahari. Itu ajaran Kabbalah seperti itu, Pak. Terus apalagi yang di dalam uang $1 itu ada kepala burung elang gitu ya, kepala burung elang yang melambangkan kepala dewa Horus gitu di Mesir. Burung elangnya memegang 13 anak panah, melambangkan 13 level Freemason. Kakinya mencengkram ranting zaitun, ada 13 daun, sama di situ juga melambangkan 13 level Freemason. Banyak, Pak, di situ, Pak. Ada burung hantu, gambar kecil burung hantu di pojok kanan atas, kecil sekali, Pak, tidak kelihatan gitu. Itu melambangkan gerakan Bohemian Groove. Banyak, Pak, di situ, Pak. Jangka. Nah, lambang Freemason itu ya, jangka sama penggaris siku ya. Penggaris siku. Jadi kalau jangka ngadep ke bawah, penggaris siku. Nah, kalau digambarkan itu seperti bintang David, namanya bintang Daud. Pentagram segi 6 itu, Pak. Segi 6. Nah, di tengahnya ada huruf G. G ini yang menjadi misteri sampai sekarang. G itu ada 4 pendapat. Yang pertama God, Tuhan. Maksudnya bukan Allah, tetapi Tuhan yang akan mereka tunggu nanti akhir zaman, Dajjal gitu ya. Ada yang menyebut G ini sebagai Gaotu itu Great Architect of the Universe, merujuk pada Raja Namrud. Ada juga yang menyebut G ini sebagai geometri, melambangkan mereka sebagai pengrajin batu, berpatokan kepada geometri tadi. Dan yang keempat, ada yang menyebut G ini sebagai Great Pyramid, piramida agung. Nah, yang keempat ini yang paling banyak meyakini bahwa G itu sebagai Great Pyramid gitu. Makanya bendera Amerika zaman dulu itu kan ada silang-silang seperti itu adalah melihat piramid dari tampak atas gitu, Pak. Great Pyramid. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah Yahudi yang ada sekarang ini adalah keturunan Bani Israel yang 12 gitu. Seperti yang kita ketahui, Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub gitu ya. Dari Nabi Yakub ada 12 orang ya. Namanya Ruben, Samun, Levi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulun, Yusuf, Nabi Yusuf, dan Benyamin. Itu keturunan Nabi Yakub, ada 12 orang. Nah, tetapi sekarang dikenal sebagai 13 keturunan Nabi Yakub. Dulu kan 12. Nah, mereka menyebut sekarang ada 13.
13 itu namanya Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Rockefeller, Rothschild, Russell, Van Duyn, dan Merovingian. Ada 13 semuanya, Pak. Nah, kalau misalnya masih belum jelas, mungkin pernah melihat gambar ini, Pak. Pernah? Kelihatan tuh? Facebook, halaman depan Facebook, kalau kita masukin username dan password, itu ada gambar seperti itu, Pak. Ada gambar kepala-kepala orang ini, kecil. Ini. Itu jumlahnya ada 13. Hitung, ada 13 jumlahnya, Pak. Nah, Mark Zuckerberg itu juga adalah Yahudi Ashkenazi, salah satu Yahudi Ashkenazi yang menyebut bahwa keturunan Nabi Yakub itu ada 13 orang. Jadi dari mana keturunan ke-13 ini mereka disebut sebagai Korab Jews atau Yahudi hybrid yang diinisiasi oleh Rothschild. Rothschild ini, Rothschild artinya anaknya Roth, ya, Rothschild gitu ya, anak. Nah, Roth ini nama lainnya adalah Ruth atau Astaroth atau Astarte atau Istar atau Easter. Itu adalah perlambangan Dewi Semiramis gitu. Jadi Dewi Semiramis itu dikenal dengan berbagai nama, di antaranya itu tadi gitu. Dia juga dikenal sebagai Dewi Madonna juga gitu. Nah, salah satunya adalah dikenal sebagai Roth. Makanya Rothschild itu adalah anaknya Roth, artinya dia adalah keturunan dari Semiramis, keturunan dari Raja Namrud, Rothschild ini. Nah, Rothschild ini menginisiasi keturunan ke-13 dari Bani Israel tadi. Nah, makanya mereka menyuntikkan istilahnya, memasukkan satu keturunan lagi ke dalam 12 keturunan tadi gitu. Nah, gerakan Freemason saat ini sudah menjelma menjadi gerakan Zionis internasional yang didukung oleh Yahudi Ashkenazi, Yahudi Sephardi, Yahudi Mizrahi, Yahudi Hasidik, dan Yahudi hybrid lainnya, bekerja sama dengan Kristen yang sudah disusupi juga oleh Yahudi hybrid ini yang disebut sebagai The Vatican. Jadi Vatikan itu adalah Kristen yang sudah disusupi Yahudi hybrid. Kenapa begitu? Karena pada awalnya Kristen ini agamanya tauhid, Pak, agama Nabi Isa gitu. Nah, semenjak tahun 325 Masehi mereka memasukkan propaganda Trinitas ke dalam agama Kristen tadi, sehingga terpecahlah Kristen menjadi dua, yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik gitu. Nah, Katolik ini pusatnya di Roma, di Vatikan. Nah, ini yang masuknya, Pak gitu. Nah, lalu pada waktu itu ajaran Freemason ini sangat marak sekali, Pak, berkembang gitu ya. Keyakinan mereka tetap bersumber dari ajaran Kabbalah, dari kitab Talmud Babylon yang saat ini sudah berevolusi menjadi mereka sebutnya sebagai protokol Zionis. Sebelumnya juga pernah dijelaskan juga protokol Zionisnya. Tapi di tahun 1738 tercipta sejarah di mana seorang paus ya, atau pemimpin tertinggi orang Kristen yang ditunjuk oleh Vatikan yang namanya Lorenzo Corsini. Lorenzo Corsini disebut sebagai Paus Clement ya. Itu diangkat menjadi paus tanggal 12 Juli 1730. Beliau menjadi satu-satunya paus yang menyuarakan penentangan secara terang-terangan terhadap Freemason.
Paus Clement. Ya. Beliau melarang umat Kristen Katolik untuk mengikuti ataupun mendukung kegiatan-kegiatan Freemason sampai akhirnya dikeluarkan sebuah fatwa di mana orang-orang Katolik yang mengikuti gerakan Freemason itu murtad dari agama Kristen. Gitu. Nah, lalu apa tujuan Freemason ini? Tujuannya adalah menyiapkan kemunculan raja mereka akhir zaman, yaitu Dajjal, dengan kedok penawaran kebebasan berpikir. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan juga aliran kebebasan berpikir ini merupakan aliran yang diajarkan oleh gerakan persaudaraan ular tadi. Disebutnya sebagai gnosistisme. Masih ingat Pak? Gnosistisme. Jadi membebaskan. Jadi mereka menganggap orang yang pikirannya terbatas oleh ajaran-ajaran keilahian itu sebagai orang yang tertutup. Nah, mereka menghapuskan batasan ini. Mereka membebaskan itu semua, gitu Pak. Jadi mereka menyebutnya sebagai kebebasan berpikir, ya. Dengan cara menciptakan isme-isme, yaitu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Gitu. Nah, 3 isme inilah yang menjadi dasar kebebasan berpikir untuk gerakan Freemason tadi. Seluruh agama itu sudah dikondisikan oleh mereka. Seluruh agama sudah dikondisikan oleh mereka dengan propaganda Trinitas. Jadi seluruh agama itu sudah ada Trinitasnya, Pak. Sudah ada Trinitinya, gitu. Kecuali agama Islam. Agama Islam tidak ada Trinitas. Gitu. Ya. Makanya sampai saat ini mereka sangat gencar mengikis akidah umat Islam, ya, itu dengan perang pemikiran yang sangat masif. Jadi mereka bekerja keras untuk mengikis keimanan orang Islam dengan perang pemikiran tadi. Nah, bagaimana mereka mengikis akidah umat Islam? Itu dengan gerakan 7F. Pernah dengar Pak gerakan 7F? 7F itu fashion, ya, atau mode, gitu ya, mode. Jadi mereka mengikis akidah umat Islam dengan menciptakan mode-mode pakaian yang memperlihatkan aurat, gitu. Yang kalau kata Nabi, berpakaian tapi telanjang, gitu. Itu fashion yang pertama, F. Yang kedua, food ini mereka meracuni umat-umat Islam dengan makanan-makanan yang tidak sehat, dengan makanan-makanan yang tidak halal, dengan makanan-makanan yang subhat, ya. Kita beli fast food atau restoran cepat saji, makan ayam crispy di situ, tapi tidak tahu itu ayamnya disembelih dengan membaca bismillah atau tidak, gitu. Tapi tetap dimakan, gitu. Itu makanan yang subhat, artinya. Food. Yang ketiga, film itu mereka menyisipkan pesan rahasia atau subliminal message yang bisa menghipnotis generasi-generasi muda Islam dengan ajaran gnostisisme tadi, kebebasan berpikir tadi, ya. Kebanyakan di film-film kartun, gitu, mereka menyisipkan ada gambar-gambar kadang tidak terlihat, gitu ya, tapi gambar tersebut masuk ke dalam alam bawah sadar anak-anak, gitu. Banyak Pak film-filmnya, seperti SpongeBob, gitu ya, SpongeBob, terus apalagi sih, nah The Simpsons itu kelihatan bisa itu The Simpsons, Bart Simpson ya. Tom and Jerry. Terus ini Disney, film-film Disney itu kebanyakan ada subliminal message-nya Pak. Nah, yang keempat, F yang keempat, yaitu free thinking, yaitu berpikiran bebas tadi. Mereka memasukkan pikiran bebas ini ke dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menyuarakan
menyuarakan isi hati gitu ya, demokrasi gitu. Nah, F yang kelima disebutnya sebagai fun atau gaya hidup ya. Gaya hidup barat mereka aplikasikan ke Indonesia, sehingga kebudayaan Indonesia lama-lama terkikis gitu Pak, masuk kebudayaan Arab, masuk kebudayaan asing ke Indonesia gitu. Nah, F yang keenam yaitu fandom. Fandom itu adalah menciptakan tokoh-tokoh fiksi ya, pahlawan-pahlawan fiktif. Nah, pahlawan-pahlawan fiktif ini mereka sebagian ambil dari tokoh-tokoh dewa-dewa yang ada di Mesir kuno gitu. Tokoh-tokoh iblis itu kita bisa lihat di film Hellboy ya, dan tokoh-tokoh Dajjal gitu. Nah, yang terakhir yaitu friction atau perpecahan. Jadi ada 7 F untuk mengikis akidah umat Islam ini gitu. Nah, sekarang di Indonesia Freemason itu ada tidak sih? Ada tidak Pak? Freemason itu masuk ke Indonesia tahun 1736, dibawa oleh Jacobus Cornelis Matheus bersamaan dengan masuknya VOC ke Batavia. Ya. Tidak berapa lama maka dibangunlah Loji Freemason pertama Indonesia di daerah Menteng yang sekarang dikenal sebagai Gedung Bappenas. Itu Loji Freemason pertama di Indonesia. Nah, tokoh-tokoh di Indonesia ada tidak Pak yang ikut Freemason? Cokroaminoto, Paku Alam, ya, Rajiman Widyodiningrat, tokoh-tokoh Budi Utomo Pak, kebanyakan. Nah, itu tercatat di buku yang judulnya Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda yang ditulis oleh Dr. T.H. Stephen, terbitan tahun 1994. Nah, sekarang lebih kecil lagi, di Bandung ada tidak Pak Freemason Pak? Ayah. Ada ya. Loji di Bandung disebut dengan Loji Sanjan. Orang zaman dulu nyebut sebagai Loji Setan, kan Sanjan diplesetkan jadi gedung setan gitu. Itu ada di Jalan Wastu Kencana. Dulu disebut sebagai Jalan Logeweg zaman Belandanya. Nah, sekarang itu tempatnya di Masjid Al-Ukhwah gitu. Itu loji pertama di Bandung Pak. Nah, dari situ dibentuklah pusat-pusat sosial. Jadi mereka membentuk sekolah itu dulunya sekarang ada di Museum Kota Bandung yang ada di Jalan Aceh. Mereka membangun juga perpustakaan yang sekarang ada di Polrestabes Bandung. Itu dulu perpustakaan Pak. Dulu Insinyur Soekarno waktu di penjara di Bancai mendapatkan buku-buku dari perpustakaan itu gitu ya. Jadi kiranya cukup untuk pembahasan Freemason. Mungkin yang berikutnya kita akan bahas tentang musuh-musuh Islam yang lain ya. Karena sudah azan, kita cukupkan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.